Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kubu 1 bertugas sebagai pembuat desain pangan fungsional dan klaim pangan fungsional. Tim kami beranggotakan Hanifah, Firda Laila, Fitriani, Gintan, Nurul Izatul, Vidya, Iluni Prista, Gaisani, Dea, Daniati, Zerlina, Sekar Ayu, Nandita, dan Nadia. Perkenalkan, kami dari Kubu 2 sebagai reviewer. Anggota kelompok kami berjumlah 15 orang yang terdiri dari Sunya, Fitria Sandy, Listi, Novita Sari, Sabrina, Novinta, Amalia, Melia, Adita, Arina, Katarina, Gabriel, Naufal, Ahda, dan juga Putri. Bagian pertama yaitu informasi klaim kesehatan. Informasi klaim kesehatan. Manfaat sayur brokoli. Saat ini, para peneliti sedang gencar mencari berbagai upaya dalam rangka mencegah penyakit kanker yang merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Peneliti memfokuskan kegiatannya dengan meneliti efektivitas suatu produk makanan natural yang dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Dengan ditelitinya makanan natural yang dapat mencegah dan mengendalikan kanker tanpa ada efek samping yang tentunya tidak diinginkan, dapat membantu mengurangi angka kematian akibat penyakit kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang termasuk ke dalam kelompok penyakit tidak menular. Kanker adalah penyakit keganasan yang terjadi pada jaringan tubuh di mana terdapat sel-sel abnormal yang tumbuh dalam jumlah yang berlebihan dan tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, kanker menjadi salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian terbanyak di dunia. Setelah dilakukan penelitian yang panjang, maka salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat anti kanker. Salah satu bahan makanan yang sedang diamati oleh banyak peneliti yaitu sayuran yang tergolong cruciferous. Sayuran cruciferous merupakan kelompok sayuran dari famili Brassiaceae yang mengandung banyak nutrisi bermanfaat bagi tubuh manusia seperti karotenoid, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folat, dan mineral. Tidak hanya itu, dalam sayuran cruciferous terdapat kandungan fitokimia yang dapat berperan sebagai zat anti kanker. Salah satu kandungan sayuran cruciferous yang bernama glukosinolat terbukti dapat menghambat perkembangan kanker. Pada saat sayuran tersebut dikonsumsi, glukosinolat akan dihidrolisis oleh mirosinase dan membentuk senyawa aktif secara biologis seperti indoles, nitril, tiosianat, dan isotiosianat. Salah satu isotiosianat yang memiliki peranan penting terhadap kanker adalah senyawa sulforafan. Brokoli merupakan salah satu sayuran yang tergolong sayuran cruciferous yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Brokoli atau Brassica oleracea L merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang tergolong dalam keluarga kubis-kubisan. Sayur brokoli dikenal dengan beragam kandungan gizinya seperti folat, vitamin C, vitamin K, zat besi, dan potasium. Brokoli termasuk sayur yang sering direkomendasikan untuk dikonsumsi, baik mencegah maupun menyembuhkan penyakit kanker, karena di dalamnya juga terkandung senyawa antioksidan seperti sulforafan. Sulforafan dibentuk dari metionin dan glukoraphanin yang merupakan perazat atau prekursor terhadap sulforafan. Kandungan sulforafan memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan karena berperan sebagai bakterisida, bakteriostatik, antiviral, anti kanker, dan antioksidan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara makanan atau konstituen dan efek yang diklaim, termasuk variabel hasil yang digunakan untuk menilai efek yang diklaim secara in vivo. Pada manusia dan metode pengukuran, sulforafan ini adalah senyawa yang paling banyak dipelajari dan merupakan salah satu yang memiliki bukti efek. Baru-baru ini juga telah digunakan untuk memperbaiki beberapa gejala gangguan seperti spektrum autisme. Sulforafan ini diproduksi
oleh hidrolisis glukofaranin. Dalam reaksi yang dikatalisis mirosinase menghasilkan glukosa dan glikon yang tidak stabil. Selanjutnya, studi manusia pertama dengan osteocyanat dan sulforafan telah menunjukkan bahwa peningkatan asupan brokoli menghasilkan serapan isothianat ke dalam sendi dengan perubahan bersamaan pada sendi, sehingga diperlukan uji klinis yang dirancang dengan cermat untuk menentukan dampak sulforafan makanan pada osteoartritis. Selanjutnya adalah berikan proposal untuk susunan kata dari klaim kesehatan. Sulforafan adalah fitokimia makanan dengan toksisitas rendah yang umumnya dan banyak dikonsumsi dengan sayuran silangan dan banyak nutrisi makanan, dan pemberiannya kepada manusia biasanya dapat ditoleransi dengan baik. Sulforafan isothianat telah dipelajari secara ekstensif dalam beberapa tahun terakhir untuk efek pelindungannya dalam berbagai patologi in vivo serta in vitro pada model eksperimental. Selanjutnya adalah sulforafan mengurangi gejala autis. Dalam studi itu diselidiki apakah mekanisme yang dimediasi kekebalan juga terlibat dalam patogenesis autisme. Imunositokimia, susunan protein sitokin, dan enzim link imunosorbet assay untuk mempelajari jaringan otak dan cairan cerebrospinal dari pasien autis yang digunakan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa proses peradangan saraf aktif di korteks cerebral, materi putih, dan terutama di otak kecil pada pasien autis. Selanjutnya adalah sulforafan sebagai agen anti kanker. Sulforafan telah diidentifikasi sebagai agen kemoprotektif yang berpotensi berguna dalam praktek klinis sebagai zat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bahwa sulforafan dapat secara efektif menghambat penekanan pertumbuhan yang diinduksi dexamethasone dan pelepasan dehidrogenase laktosa. Selanjutnya adalah sulforafan memiliki kemampuan untuk mengintervensi karsinogenesis berbagai stadium melalui modulasi ataupun regulasi mekanisme seluler dan membunuh sel kanker dengan merusak DNA. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa konsumsi brokoli berusia 3 hari yang kaya glukorafan dengan dosis 70 gram per hari selama 2 bulan dapat mengurangi stres oksidatif dan memiliki aktivitas kemopreventif pada manusia. Selanjutnya adalah jika diulas lebih dalam lagi, selain bermanfaat dalam mekanisme penghancuran dan penghambatan pada sel kanker, sulforafan juga berperan dalam penanganan pada pasien kanker itu sendiri. Untuk pasien kemoterapi, sulforafan dapat meningkatkan kepekaan sel kanker yang semula resisten. Sebagai contoh, sulforafan dapat mengatasi resistensi andriamisin dan cisplatin pada kanker ovarium sehingga dosis senyawa kemoterapi dan efek samping dapat berkurang. Hal ini juga didukung dengan kemampuan sulforafan dalam mengurangi kapasitas proliferasi sel kanker ovarium manusia. Baik, saya akan melanjutkan terkait bahasan kondisi penggunaan. Jadi, seperti yang telah dibahas di awal, tanaman brokoli mempunyai senyawa sulforafan yang diketahui memiliki potensi untuk meningkatkan reseptor aktivator sehingga dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik. Nah, sulforafan itu juga dapat menghambat progresi siklus sel, lalu merangsang apoptosis, lalu serta menghambat angiogenesis pada beberapa jenis sel kanker. Nah, pemberian brokoli dengan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter dan 25 mikrogram per mililiter ternyata meningkatkan ekspresi gen NKG2D sel-sel NK jika dibanding dengan kontrol. Hal ini menunjukkan pemberian brokoli dapat meningkatkan aktivitas sel-sel NK dalam mencegah dan melawan sel-sel kanker. Nah, jadi ekspresi gen NKG2D ini oleh sel target itu mampu memicu sekresi sitotoksisitas sel NK dan ion interferon oleh sel NK, serta pelepasan nitrogen oksida dan transkripsi faktor nekrosis tumor alfa yang dilakukan oleh makrofag. Lalu, kandungan sulforafan yang terdapat dalam tanaman brokoli ini diketahui juga dapat meningkatkan aktivitas sel NK dan juga aktivitas sitotoksik sel yang tergantung pada antibodi.
Selanjutnya yaitu kecambah brokoli telah dilaporkan dapat menghambat karsiogenesis kulit dan kandung kemih in vivo, dan juga dapat menghambat proliferase sel-sel kanker kandung kemih dan prostat secara in vitro. Nah, sifat kanker dihasilkan mikronutrien aktif utama kecambah brokoli bersama sulforafan dengan mekanisme induksi apoptosis mitokondria mediated, lalu ada induksi cycle arrest, lalu ada penghambatan deaktilase histon, lalu ada induksi enzim fase 2 yang termasuk terdapat glutathione S-transferase dan juga quinone oksidoredutase 1. Nah, selain itu, saat ini belum ditemukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah ada populasi target yang harus menghindari konsumsi brokoli yang digunakan sebagai pangan anti kanker. Lalu, sulforafan ternyata memiliki kemampuan untuk mengintervensi karsiogenesis berbagai stadium melalui modulasi ataupun regulasi mekanisme seluler dan membunuh sel kanker dengan merusak DNA. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsumsi brokoli berusia 3 hari yang kaya glukorafan dengan dosis 70 gram per hari selama 2 bulan itu ternyata dapat mengurangi stres oksidatif dan memiliki aktivitas kemopreventif yang diuji cobakan pada hewan percobaan dan juga manusia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan itu menunjukkan bahwa kombinasi sulforafan sebanyak 50 mg per kilogram berat badan setiap hari dan docetaxel itu dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan sekali per 7 hari itu memicu penurunan volume tumor primer, yaitu pengurangannya 92,5% dibandingkan kontrol, dan juga dapat menghambat populasi sel induk kanker secara sinergis jika dibandingkan dengan konsumsi obat saja. Nah, oleh karenanya, sulforafan dapat menginduksi penghentian siklus sel, migrasi, invasi, dan apoptosis sel kanker pada ovarium. Jadi, untuk dosis yang ditambahkan ke pasien ini harus diskusi dengan tenaga medis yang ada, seperti itu. Selanjutnya, bagian kedua yaitu karakteristik makanan atau konstituen yang terkandung dalam brokoli. Nah, apa itu sulforafan? Sulforafan sendiri merupakan isotiosianat dalam bentuk simpanan sebagai glukorapanin pada sayuran silang seperti kubis, kembang kol, terus kemudian ada pada kangkung, dan kandungan tingkat tinggi pada brokoli itu sendiri. Nah, glukorapanin ini membutuhkan enzim tanaman mirosinase untuk mengubahnya menjadi sulforafan. Nah, metabolisme sulforafan itu melalui jalur asam merkaturik yang dikonjugasikan dengan glutathione dan mengalami biotransformasi lebih lanjut. Nah, lalu menghasilkan metabolit. Kemudian sulforafan ini sudah diselidiki secara ekstensif dan menjadi minat dalam pengobatan karena manfaat kesehatannya. Nah, kemudian dalam penelitian itu sulforafan juga telah terbukti dapat melindungi berbagai jenis kanker, kemudian juga dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, terus kemudian juga dapat membantu autisme dan juga osteoporosis. Nah, kemudian sulforafan itu mempunyai struktur kimia pada PowerPoint berikut, bisa dilihat. Terus kemudian juga sulforafan ini merupakan fitokimia yang terjadi pada tumbuhan dalam bentuk prekursor biologis yang tidak aktif. Nah, prekursor ini termasuk dalam kelompok fitokimia glukosinolat yang memiliki komponen gula yang dibangun di dalam strukturnya dan dengan cepat diubah menjadi isotiosianat yang sesuai oleh enzim yang disebut enzim mirosinase. Lalu, sulforafan ini tidak akan ada pada tumbuhan sampai glukorapanin dan enzim mirosinase ini
bereaksi bersama. Jadi ketika kita berbicara tentang makanan sulforapan, yang dimaksud itu adalah tanaman yang menghasilkan sulforapan ketika mereka dicincang, kemudian dikunyah, ataupun di jus dalam keadaan mentahnya. Nah, namun sejauh ini tingkat sulforapan tertinggi itu ada pada kecambah brokoli. Namun juga bisa mendapatkan jumlah yang lebih kecil dari sayuran silang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pada kubis, kembang kol, terus kemudian brokoli. Nah, brokoli matang itu tidak menghasilkan sulforapan dalam jumlah besar seperti yang dihasilkan oleh kecambah brokoli, akan tetapi masih memberikan sulforapan dalam keadaan mentahnya, namun dalam persentase yang cukup kecil. Kemudian sulforapan itu juga dapat didapatkan dari kangkung, selada, dan sawi. Kemudian untuk makanan atau kategori makanan yang kami berikan di sini yaitu dalam bentuk produk jus kecambah brokoli. Nah, jadi jus kecambah brokoli ini menggunakan kecambah yang berumur 4-5 hari untuk memaksimalkan sulforapan yang diperoleh. Jadi sulforapan itu kan mulai berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi kita memilih usia yang muda untuk membuat jus kecambah brokoli ini. Nah, kemudian kecambah ini tuh harus ditanam pada suhu dan kondisi cahaya yang sempurna untuk memaksimalkan zat gizi dan menghindari tumbuhnya jamur. Kemudian saat kecambah sudah siap, kecambah dicuci dan dibuat jus. Jus ini itu melepaskan mirosinase yang akan bergabung dengan glukorapanin dan membentuk sulforapan. Kemudian jus yang diperas dingin ini kemudian diolah dengan pemrosesan yang bertekanan tinggi untuk meningkatkan jumlah sulforapan, kemudian mengunci zat gizi dan menjaga kesegaran jus. Selanjutnya adalah makanan atau kategori makanan. Produk ini memiliki kandungan sulforafan yang tinggi, terutama pada usia 2-5 hari. Sulforafan dapat meningkatkan aktivitas sel NK dan juga sitotoksik sel. Selanjutnya, perlakuan kecambah brokoli juga perlu dilakukan secara tepat dengan mengolah pada suhu dan tekanan sedang, karena bila diolah dengan air mendidih akan melarutkan 90% glukosinolat. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengolahan produk, yakni suhu produk, proses tekanan, dan juga perlakuan suhu. Produk ini memiliki kandungan metabolit sekunder yang tinggi, yakni fenolik, flavonoid, dan juga sulforafan yang berperan dalam menurunkan risiko kanker. Selain itu, produk ini juga mengandung glukosianat 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan brokoli matang. Kandungan ini dapat menghambat perkembangan kanker. Selain itu, produk juga mengandung protein yang tinggi dengan kadar lemak yang rendah, serta memiliki berbagai macam vitamin, mulai dari vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan juga riboflavin. Bahkan kandungan vitamin K lebih banyak dibandingkan dengan brokoli dewasa. Kemudian saya akan membahas mengenai proses pembuatan. Proses pembuatan dimulai dengan menumbuhkan kecambah brokoli. Rendam biji brokoli selama 15 menit dalam 2% natrium hipoklorit sambil dikocok. Kemudian tiriskan dan bilas sebanyak 10 kali menggunakan aquades. Rendam dalam air suling selama 16-18 jam pada suhu 21 derajat Celcius. Bilas menggunakan air suling dan pindahkan dalam wadah yang digunakan untuk perkecambahan. Tanam pada suhu 21 derajat Celcius dengan kelembapan 70% di ruang pertumbuhan tanaman yang dilengkapi dengan tabung fluoresen dengan cahaya 16 jam terang dan 8 jam penyinaran gelap. Kecambah akan dipanen pada usia 3 hari. Setelah dipanen, cuci bersih kecambah brokoli. Bila tidak langsung digunakan, simpan kecambah brokoli dalam wadah tertutup dengan keadaan kering, lalu letakkan dalam lemari es. Untuk membuat jus kecambah brokoli, kita dapat mencampur kecambah brokoli dan air dalam blender, lalu blender hingga halus. Selanjutnya, bagian 3, karakteristik efek yang decline. Saya akan membahas mengenai karakteristik efek yang decline. Yang pertama ini di sini ada fungsi klaim. Yang pertama ada mekanisme sulforafan sebagai anti kanker. Sulforafan atau SFN merupakan isothiocyanat yang diperoleh dari sayur jenis Brassicaceae. Nah, salah satu jenis sayur yang kaya akan SFN ini adalah kecambah brokoli. Kecambah brokoli itu sangat kaya akan glukorapanin dan glukosinolat yang merupakan prekursor SFN. Nah, di dalam tanaman itu terdapat enzim mirosinase dan mikroflora
yang dapat mengubah glukorapin ke dalam SFN sebagai antikarsinogen dan aktif. Lalu SFN itu akan memunculkan sifat antikankernya pada berbagai tahap karsinogenesis. Pada tahap pertama karsinogenesis, SFN akan menghambat metabolisme enzim fase 1 yang akan mengaktifkan prokarsinogen dan mengaktifkan enzim metabolisme fase 2 yang akan menghilangkan mutagen. Nah, kalau pada tahap perkembangan tumor, SFN itu akan mengaktifkan jalur apoptotik yang menginduksi penangkapan siklus sel dan menghambat faktor transkripsi NF-kB. Nah, lebih lanjutnya itu, SFN itu akan menghambat pertumbuhan tumor dengan mengatur angiogenesis. Lalu selanjutnya, pada studi epidemiologi yang terbaru, ditunjukkan bahwa SFN itu memiliki sifat kemopreventif dan terapeutik pada kanker. Nah, SFN ini akan menginduksi apoptosis dan memiliki aktivitas antiinflamasi. Nah, mekanisme SFN sebagai antikanker itu bisa juga dilakukan melalui tindakan pleiotropik. Nah, tindakan ini seperti memberi sinyal kepada jalur yang terkait dengan STAT, NF-kB, WNT, atau faktor transkripsi beta-katenini, dan SFN juga akan menghambat aktivitas deacetylase histone atau HDAS dan mengatur tingkat reaktif oksigen spesial atau ROS melalui NRF2 dependent manner. Nah, SFN itu punya toksisitas yang lebih rendah dengan distribusi dan bioavailabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kemoterapi. Nah, kalau misalnya kemoterapi pada kanker itu, pengobatannya itu biasanya didasarkan pada pembedahan, radioterapi, terapi hormonal, imunoterapi, dan kemoterapi yang tergantung pada ukuran jenis kanker. Nah, sitostatis yang digunakan dalam kemoterapi itu ditandai dengan toksisitas yang tinggi yang membelah dengan cepat. Oleh karena itu, obat-obatan yang dikonsumsi itu tidak hanya mempengaruhi sel kanker, tetapi juga mempengaruhi kecepatan pembelahan sel-sel lainnya seperti sum-sum tulang dan mukus sel membran. Nah, si efek itu yang tadi disebutnya itu yang menyebabkan mengapa kemoterapi itu memiliki efek samping dan efisiensi pengobatan yang seringkali tidak memuaskan. Nah, kalau misalnya dibandingin sama SFN yang tadi, SFN itu telah terbukti dapat mencegah stres dan genotoxicity, sehingga SFN itu lebih menguntungkan sebagai anti kanker. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, kami itu mengklaim bahwa isotianat yang terdapat pada brokoli, yaitu lebih spesifiknya adalah sulforafan, memiliki potensi sebagai anti kanker. Nah, sulforafan itu dapat meningkatkan aktivitas sel NK dan juga aktivitas sitotoksik sel yang bergantung pada antibodi. Nah, efek ini akan berkorelasi terhadap peningkatan yang signifikan pada produksi IL-12 oleh sel-sel dendrit yang diisolasi dari sum-sum tulang yang diinduksi oleh sulforafan dibandingkan dengan kontrol. Nah, pada kanker itu punya beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker pada individu. Di antaranya itu ada pola diet dan nutrisi, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, kondisi obesitas dan konsumsi alkohol. Nah, penjelasannya itu akan ada di slide selanjutnya. Faktor risiko terjadinya kanker yang kami ambil itu rata-rata hanya pada risiko kanker kolorektal dan kanker payudara. Nah, di sini yang pertama faktor risikonya adalah pola diet dan nutrisi. Nah, diet itu sangat berpengaruh kuat terhadap risiko kanker kolorektal dan perubahan pola makan itu dapat mempengaruhi risiko kanker kolorektal hingga 70%. KKR akan meninggal pada orang-orang yang mengkonsumsi daging merah dan atau daging yang telah diproses. Konsumsi daging merah itu dilaporkan memiliki hubungan yang erat dengan insiden kanker rektum. Ya, sedangkan konsumsi daging yang diproses dalam jumlah besar berhubungan dengan kanker kolon bagian distal. Nah, mekanisme potensial asosiasi positif antara konsumsi daging merah dengan kanker kolorektal disebabkan oleh adanya elemen besi pada daging merah. Nah, berdasarkan penelitian ini dibuktikan bahwa individu yang mengkonsumsi buah dan sayur memiliki risiko mengalami KKR yang lebih kecil. Lalu, faktor risiko yang selanjutnya adalah aktivitas fisik.
orang yang memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki kebiasaan berolahraga atau aktivitas fisik yang tinggi. Nah, dengan aktivitas yang cukup akan mencapai keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Risiko selanjutnya adalah merokok. Sebesar 12% kematian kanker kolorektal berhubungan dengan kebiasaan dari merokok. Zat karsinogen yang terdapat pada rokok akan meningkatkan pertumbuhan KKR dan dapat meningkatkan risiko terdiagnosis kanker secara umum. Nah, merokok itu akan menyebabkan pertumbuhan polip adenomatosa yang merupakan lesi prekursor dari KKR. Nah, individu yang memiliki riwayat merokok dalam jangka waktu yang lama, kemudian berhenti merokok tetap memiliki risiko KKR. Seseorang yang merokok juga memiliki risiko 7 kali lebih rentan terhadap jenis kanker, termasuk kanker payudara, bila dibandingkan dengan seseorang yang tidak merokok. Nah, selain perokok yang aktif, perokok pasif juga ternyata memiliki risiko terkena kanker. Karena asap rokok itu dapat meningkatkan risiko kanker payudara karena mengandung bahan kimia dalam konsentrasi tinggi yang dapat menyebabkan kanker payudara. Lalu, faktor risiko yang keempat adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas ini akan meningkatkan sirkulasi estrogen dan dapat menurunkan sensitivitas insulin yang juga dipercaya dapat mempengaruhi risiko kanker dan berhubungan dengan penimbunan adiposit abdomen. Obesitas akan menyebabkan penimbunan hormon, peningkatan kadar insulin, dan insulin-like growth factor 1 atau IGF-1, memicu regulator penimbunan tumor, gangguan respon imun, dan stres oksidatif, sehingga akan memicu terjadinya karsinoma kolorektal. Nah, faktor obesitas itu menyumbang 30% risiko terjadinya kanker. Faktor risiko yang terakhir adalah konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol secara reguler itu berhubungan dengan perkembangan dari risiko KKR. Konsumsi alkohol merupakan faktor risiko KKR pada usia muda dan juga meningkatkan insiden kanker kolon distal. Konsumsi alkohol 2-4 porsi per hari akan meningkatkan risiko hingga 23% dibandingkan dengan individu yang mengkonsumsi kurang dari 1 porsi per hari. Lalu pembahasan selanjutnya adalah studi in vivo. Nah, di sini kami mengambil penelitian dilakukan oleh GDKK yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kejadian kanker kolorektal berdasarkan faktor risiko pasien yang diketahui bahwa diet merupakan faktor risiko yang signifikan untuk berkembangnya kanker kolorektal. Variabel pada penelitiannya ini terdiri dari usia, riwayat kejadian tumor, riwayat kejadian kolitis ulceratif, riwayat keluarga, pola diet, dan gaya hidup. Nah, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji deskriptif. Populasinya ini adalah semua pasien kanker kolorektal pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan sampel adalah pasien yang datang selama periode April sampai September tahun 2014 dan teknik pengambilan sampelnya itu dengan non-randomized accidental sampling dan kriteria inklusi yang bersedia menjadi subjek penelitian dan tercatat di status rekam medis pasien. Nah, hasil yang didapatkan pada penelitian ini diketahui bahwa diet merupakan faktor risiko yang signifikan untuk berkembangnya kanker kolorektal. Hal ini berhubungan dengan diet yang tinggi lemak, tinggi protein, dan rendah serat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa pasien kanker kolorektal di RSUD Ulin Banjarmasin memiliki pola diet yang menunjukkan bahwa dari 39 pasien itu sebanyak 32 orang atau 82,05% memiliki pola diet yang buruk, sedangkan hanya 7 orang atau 17,95% yang memiliki pola diet yang baik. Selanjutnya yaitu ada penanda kanker atau cancer marker. Penanda tumor adalah salah satu molekul atau substansi yang dapat diukur dalam serum, plasma atau cairan tubuh lain, ekstrak jaringan atau jaringan sediaan parafin dengan suatu pemeriksaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada kondisi prakanker dan kanker.
Penanda tumor dapat ditemukan dalam jumlah yang banyak di dalam darah maupun di dalam urin, dalam bentuk SNA, mRNA, atau protein. Penanda tumor dapat diproduksi oleh sel-sel kanker itu sendiri atau oleh tubuh sebagai respon adanya kanker atau kondisi lainnya. Carcinoembryonic antigen atau CEA adalah glikoprotein yang terdapat pada permukaan sel yang masuk ke dalam peredaran darah dan digunakan sebagai pertanda serologis untuk memantau status kanker kolorektal, mendeteksi kekambuhan dini, dan penyebaran ke hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar CEA pasien kanker kolorektal adalah kelapan tumor, derajatnya, fungsi hati, dan letaknya. Beberapa kajian memperlihatkan bahwa kanker kolorektal dengan diferensiasi baik menghasilkan kadar CEA lebih tinggi dibandingkan dengan yang berdiferensiasi buruk. Sementara itu, penanda tumor untuk kanker payudara adalah CEA dan mucin-like glycoprotein. Nah, yang pertama yaitu ada pola diet dan nutrisi. Pola diet dan nutrisi merupakan salah satu faktor resiko yang bersifat signifikan untuk berkembangnya kanker usus besar atau yang biasa disebut dengan kanker kolorektal. Beberapa studi mengenai pola diet seperti diet tinggi lemak, tinggi protein, dan rendah serat juga dapat menjadi pemicu terjadinya kanker usus besar. Menurut Fahd et al., diet yang berasal dari sumber hewani akan lebih meningkatkan risiko terjadinya kanker usus besar. Hal ini dikarenakan memiliki kandungan serat yang rendah dan kadar lemak yang tinggi. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hangar yang menjelaskan bahwa diet lemak hewani merupakan risiko mayor dari terjadinya kanker usus besar. Konsumsi tinggi daging memiliki hubungan positif yang lebih besar untuk mengalami kanker usus besar daripada kanker rektal. Beberapa jenis daging yang dimasak pada temperatur tinggi atau dengan suhu tinggi akan memicu produksi amino heterosiklik dan hidrokarbon aromatik polisiklik, di mana keduanya ini merupakan bahan karsinogenik. Implikasi lemak sebagai faktor risiko berhubungan dengan konsep dari diet umum orang barat yang mendukung perkembangan flora bakterial yang mampu mendegradasi 4-2 menjadi senyawa N-nitroso yang dapat berpotensi karsinogenik. Pemberian diet pada kanker usus besar. Beberapa studi mensugestikan bahwa asupan serat dapat mengurangi terjadinya risiko kanker usus besar atau kanker kolorektal. Hal ini disadari oleh fakta bahwa peningkatan asupan serat dalam diet dapat mengencerkan isi feses, meningkatkan ukuran feses, dan mengurangi waktu transit di usus. Kandungan selenium, diethiones, tioter, dan karotenoid yang terdapat di dalam sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat bekerja sebagai antikarsinogen yang dapat mengurangi radikal bebas oksigen pada permukaan mukosa kolon sehingga dapat melindungi mukosa kolon dari sel-sel kanker yang berkembang di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu merokok. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kanker usus besar. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Rahdi beserta teman-temannya, dapat diketahui bahwa merokok sangat berbahaya untuk kolon dan rektum. Kematian akibat kanker usus besar dapat dikaitkan dengan merokok dan bahan-bahan karsinogenik yang terkandung dalam tembakau yang dapat membantu pembentukan tingkat polip adenomatosa dan lesi prekursor menjadi kanker usus besar atau kanker kolorektal. Bukti lainnya menunjukkan bahwa polip yang berukuran lebih besar dari normalnya dapat ditemukan di kolon dan rektum bagi seseorang yang memiliki kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang panjang. Seorang wanita yang mempunyai kebiasaan merokok akan lebih meningkatkan metabolisme estrogen lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Suatu studi yang dilakukan oleh Bieniek beserta teman-temannya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara merokok dengan kenaikan risiko kanker payudara. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa wanita yang merokok dengan usia lebih dari 20 tahun terdapat peningkatan risiko untuk terkena penyakit kanker payudara. Menurut Yustiana, penyebab dari wanita yang berisiko terkena kanker payudara karena konsumsi alkohol yang menyebabkan perlemakan hati, sehingga hati bekerja lebih keras dan lebih sulit untuk memproses estrogen keluar dari tubuh mereka.
Konsumsi alkohol lebih dari 1 kali bir atau sekitar 200-300 cc dapat meningkatkan estrogen tubuh sehingga memicu terjadinya kanker payudara. Faktor resiko yang ketiga yaitu ada obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak di dalam tubuh yang berlebihan atau melebihi batas normalnya. Penderita obesitas berisiko 40% lebih besar daripada orang dengan berat badan ideal untuk terkena penyakit berbahaya, salah satunya yaitu kanker payudara. Hal ini didukung oleh pernyataan American Cancer Society bahwa wanita yang mengalami obesitas setelah memasuki masa menopause memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Obesitas sendiri akan meningkatkan sintesis estrogen pada timbunan lemak yang berpengaruh terhadap proses proliferasi jaringan karena lemak yang berlebihan di dalam darah dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel kanker. Lemak memiliki banyak efek di dalam tubuh kita. Lemak juga dapat meningkatkan produksi hormon yang dapat merangsang produksi asam empedu yang dapat dikaitkan dengan kanker. Suatu studi menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan hingga 200% pada kejadian kanker payudara yang disebabkan oleh pengonsumsian daging sapi atau daging babi sekitar 5-6 kali dalam seminggunya. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau kebiasaan berolahraga kemungkinan dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Olahraga akan meningkatkan fungsi kekebalan yang dapat dihubungkan dengan rendahnya lemak di dalam tubuh dan efek tingkat hormon yang berhubungan dengan kanker payudara. Bernstein beserta teman-temannya menyatakan bahwa remaja dan dewasa yang melakukan aktivitas fisik secara signifikan dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara pada wanita usia kurang dari 40 tahun. Pada wanita dewasa yang melakukan aktivitas fisik dengan rata-rata 4 jam setiap minggunya akan menurunkan resiko terkena kanker payudara sekitar 60% lebih rendah dibandingkan dengan wanita dewasa yang tidak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Thun beserta teman-temannya pada penelitian kohort yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan olahraga pada waktu lama akan menurunkan resiko terkena kanker payudara sebesar 37%. Aktivitas fisik dapat dihubungkan dengan rendahnya lemak di dalam tubuh dan rendahnya semua kadar hormon yang berpengaruh terhadap kanker payudara yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Aktivitas fisik akan meningkatkan angka metabolik dan meningkatkan ambilan oksigen maksimal yang jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas metabolik tubuh, menurunkan tekanan darah, dan resistensi insulin. Faktor risiko yang terakhir yaitu konsumsi alkohol. Kebiasaan mengonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan risiko penyakit kanker payudara pada usia muda. Menurut Long Nature, alkohol berperan sebagai kofaktor pada terjadinya kanker payudara. Salah satu metabolit reaktif yang terdapat dalam alkohol yaitu ada asetaldehid yang bersifat karsinogenik. Efek alkohol dapat dimediasi melalui produksi prostaglandin, peroksidase lipid, dan generasi ROS atau reaktif oksigen spesies bebas. Terdapat beberapa mekanisme di mana etanol dapat meningkatkan risiko penyakit kanker payudara. Di antaranya yaitu dapat mempengaruhi peningkatan sirkulasi estrogen, merangsang metabolisme karsinogen asetaldehid pada hati, memudahkan pengangkutan segala penyebab kanker ke dalam jaringan payudara, merangsang pituitary glands untuk memproduksi prolaktin, mengatur integritas laput sel terhadap efek karsinogenik, dan mengurangi bioavailabilitas bahan gizi yang bersifat protektif atau melindungi. Suatu studi menjelaskan bahwa mengonsumsi alkohol berhubungan dengan tingginya kadar estrogen di dalam darah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kekurangan asam folat pada seseorang yang mengonsumsi alkohol itu menyebabkan tingginya estradiol, prolaktin, dan dehidroepiandrosteron sulfat atau DHEAS yang memiliki hubungan dengan proses proliferasi sel-sel payudara. Selanjutnya yaitu pemberian diet pada kanker payudara. Pola diet seseorang dalam memilih makanan dan minuman dengan kadar kalori dan lemak yang rendah sangat baik untuk kesehatan, serta dapat mempertahankan berat badan. Selain itu, penting menjaga kesehatan tubuh dari kanker payudara dengan mengonsumsi sayur dan buah 5 porsi sehari serta menghindari makanan yang digoreng serta dibakar menggunakan arang
dan diet tinggi protein. Seseorang yang mengalami kanker payudara dan sudah mengalami masa menopause dianjurkan untuk menerapkan pola diet tinggi vitamin, fitoestrogen, dan protein nabati. Diet fitoestrogen dapat diperoleh dari kelompok makanan nabati seperti kacang kedelai beserta olahannya, gandum, tofu, buah, dan sayur-sayuran. Fitoestrogen merupakan kelompok estrogen alami yang memiliki sifat lemah dan mempunyai mekanisme kerja mencegah ikatan estrogen di dalam tubuh beserta dengan reseptornya. Hasil dari pemrosesan kerja fitoestrogen dikeluarkan melalui urin sehingga kadar estrogen tubuh lebih rendah. Makanan yang mengandung fitoestrogen juga berfungsi sebagai antioksidan yang dapat berperan sebagai penghambat reaktif oksigen spesies atau ROS yang sangat penting untuk menurunkan resiko kanker payudara. Selanjutnya bagian 4 yaitu identifikasi data ilmiah terkait. Studi depresi dan represi pada manusia. Brokoli merupakan salah satu jenis sayuran cruciferous yang dikenal memiliki serat yang tinggi dan bahan kimia berupa glukosinolat. Sayuran cruciferous dengan prekursor glukosinolat menghasilkan isotiosianat seperti sulforafan, erosin, dan indotricarbinol. Sel kanker atau tumor memiliki beberapa perbedaan dengan sel normal. Beberapa di antaranya yaitu mampu menyediakan sendiri faktor-faktor pertumbuhan yang dibutuhkan, tidak sensitif terhadap penghambatan faktor pertumbuhan, mampu menghindar dari proses apoptosis, berpotensi untuk replikasi yang tidak terbatas, dapat membentuk pembuluh darah yang baru, serta memiliki kemampuan menginvasi jaringan dan metastasis. Sulforafan pada brokoli tidak hanya memiliki efek yang menguntungkan, tetapi juga memiliki efek yang merugikan. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih, dapat menyebabkan hipoglikemi pada pasien diabetes. Kandungan serat yang tinggi pada brokoli dapat menimbulkan efek seperti iritasi lambung, diare, sakit perut, perut kembung. Pada brokoli juga dapat ditemukan formaldehida karsinogenik yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit seperti gatal, hidung tersumbat, dan sakit kepala pada sebagian orang. Pada pasien perokok, mengonsumsi brokoli yang berlebihan mungkin dapat menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru karena efek dari kelebihan antioksidan. Oleh sebab itu, perlu adanya dosis dalam jumlah yang tepat agar manfaatnya lebih besar daripada kasus tanda dan gejala klinis defisiensi pada manusia. Sulforafan merupakan hasil cerna isotiosianat yang berasal dari glukosinolat prekursor glukorafanin yang terdapat dalam sayuran cruciferous dan dikenal sebagai agen anti kanker. Sulforafan menginduksi apoptosis melalui aktivitas jalur proapoptosis. Kematian sel terprogram merupakan sebuah mekanisme yang penting dalam regulasi proliferasi sel. Konsumsi sulforafan dapat menginduksi perubahan histon deasetilase pada sel kanker kolon manusia. Efek penghambatan sulforafan pada HDAC juga diamati secara in vivo. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa konsumsi sulforafan berkurang, volume tumor prostat, payudara, dan paru-paru dipengaruhi oleh asetilasi histon global yang ditingkatkan dan dikurangi aktivitas HDAC. Dalam subjek manusia, konsumsi kecambah brokoli yang mengandung sulforafan menginduksi asetilasi histon H3 dan H4 dan dikaitkan dengan penghambatan aktivitas HDAC dalam sirkulasi sel mononuklear darah perifer. Perbedaan dalam hubungan efek konsentrasi dari in vitro hingga in vivo masih menjadi masalah penelitian fitokimia alami seperti sulforafan. Dilaporkan bahwa konsentrasi sulforafan yang digunakan percobaan in vitro adalah 3-15 mikro, dosis oral tunggal 10 mikromol pada tikus dan 68 gram kecambah brokoli pada manusia untuk mencapai nilai yang efektif penghambatan aktivitas HDAC. Selanjutnya ada studi hewan. Jadi sayuran cruciferous dikenal sebagai sayuran silang dengan kandungan serat tinggi dan bahan kimia berupa sekelompok zat yang disebut juga glukosinolat. Selama prosesan pengunyahan dan penyerahan makanan, glukosinolat dalam sayuran silang dipecahkan untuk membentuk senyawa aktif secara biologis seperti indoles, nitrit, tiosinat, dan isotisinat. Idole dan sulforafan atau pembentuk pecahan dari isotianat menunjukkan penghambatan terhadap perkembangan kanker di beberapa organ pada hewan coba, termasuk katokemi payudara, usus besar, hati, paru-paru, dan perut. Proses deksonasi pertama terjadi pada organ hepar. Enzim fase 1 yang diproduksi oleh hepar berperan di dalam pengubahan
prokarsinogen yang termasuk ke dalam tubuh menjadi senyawa karsinogen yang dapat merusak sel dan juga mengubah senyawa tertentu yang stabil secara kimia menjadi metabolit yang reaktif secara kimia. Apabila proses yang terjadi pada fase 1 berhasil tetapi fase 2 tidak, hal ini akan mengakibatkan peningkatan potensial karsinogen di dalam sel. Sulforafan mempunyai berbagai potensi sebagai bakterisida, bakteriostatik, antivital, anti kanker, dan antioksidan. Bahan-bahan karsinogen di senyawa toksik lain yang tereliminasi oleh hepar akan terbawa aliran darah keluar dari hepar dan sampai pada kapiler-kapiler, glomerulus, serta daerah tumulus Ren atau tumulus contortus proximalis. Dalam hal ini diduga terjadinya proses dektosifikasi yang sama seperti pada organ hepar dan kerja senyawa indol yang terkandung pada brokoli di dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, sulfare dapat melindungi dari berbagai jenis kanker termasuk kanker pankreas, kanker usus besar, leukemia, dan kanker prostat. Efek sulfurasi pada pencegahan kanker. Selanjutnya ada mekanisme utama kemopreferin kerusakan sel oleh senyawa-senyawa yang terkandung dalam brokoli. Dijelaskan melalui dua cara penurunan karsinogenesis yang dilakukan oleh kedua enzim tersebut, yaitu memblok aktivitas pembentukan metabolisme karsinogen dan meningkatkan dektofikasi karsinogen. Namun selain itu terdapat kandungan di dalam brokoli yang tidak dapat disintetis seperti vitamin C. Zat gizi pada brokoli dapat berkurang tidak hanya karena pengaruh suhu, oksidasi, sinar UV, dan ataupun lemak. Evaluasi sulforafan sebagai agen penyakit pencegahan pada tikus. Sementara beberapa penelitian melaporkan pemberian makanan hewan dengan brokoli atau biasanya lipoline dimasukkan ke dalam makanan hewan pengerat, sebagai besar telah meneliti kemajuan atau dipantainya melalui titik akhir molekul, biokimia, biologis, dan patologis. Sulfare sebagai bahan kimia, kelas penelitian yang terpisah dan tersedia secara komersial. Penelitian pada hewan pada prinsipnya menggunakan 3 rute pemberian sulforafan. Yang pertama itu oral, yang kedua intraperitoneal, dan yang ketiga ada topikal. Diketahui bahwa 3 rute pemberian sulforafan ini menyorotin distribusi dosis yang dipilih oleh peneliti untuk dosis oral dan intraperitoneal pada tikus. Pemberian oral adalah rute yang biasanya digunakan oleh NCI dalam pengembangan agen kemopreferin. Pemberian intraperitoneal telah menjadi rute yang paling umum digunakan untuk penelitian sulforafan. Kisaran dosis untuk pemberian intraperitoneal tampaknya pemberian kira-kira serta kemajuan formulasis dosis untuk dosis oral dengan sulforafan mungkin mencerminkan sangat baik kesediaan hayati agen ini. Dosis yang dipilih untuk pemberian oral rentang lebih dari 4 log dan untuk administrasi intraperitoneal merupakan kisaran 3 log yang tumpang tinggi. Median dosis efektif sulforafan dalam literatur untuk dipublikasikan secara oral adalah 175 umol atau kilogram tubuh berat, dan pemberian intraperitoneal adalah 113 umol atau kilogram. Kemungkinan besar mencerminkan bias publikasi studi terlepas dari rute administrasi melaporkan hasilnya positif pada kemajuannya. Namun juga informatif adalah pengamatan bahwa studi meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit melaporkan kurangnya kemajuan dalam beberapa model, misalnya xenograf tumor atau karsinogenesis kimiawi, infeksi bakteri, saluran udara peradangan, dan istemia otak. Selanjutnya ada studi in vitro. Jenis zat pengatur tubuh, kualitas dan kuantitasnya memiliki peran utama dalam kemampuan produksi suatu perusahaan in vitro budaya. Fitohormon ini berpengaruh pada perbanyak dan pembelahan sel, yang juga berfungsi untuk meningkatkan produksi metabolis
sekunder, meskipun hampir semua organisme hidup memiliki mekanisme antioksidan dan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan oksidatif. Seringkali mekanisme endogen ini tidak cukup untuk menghambat stres oksidatif. Tanaman adalah sumber antioksidan ekstogen yang kaya dan sering digunakan untuk mencegah banyak gangguan degeneratif terkait usia. Studi tertentu menunjukkan bahwa asupan sayuran yang sering dari famili Brassinaceae mengurangi resiko terjadinya kanker di semua tahap karsinogenesis. Lanjut, ekstra brokoli memiliki sifat antioksidan dan antitumor yang kuat. Meskipun aktivitas antioksidan dan antitumor brokoli telah dipelajari dengan baik, menarik untuk melihat apakah perlakuan dengan fitohormon yang berbeda dapat meningkatkan sifat bioaktif bibit brokoli. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan auksi dapat meningkatkan konsentrasi glosinolat, senyawa yang terdapat pada brokoli dan memiliki antitumor. Jadi perbedaan konsentrasi EF hubungannya ECT dari in vitro ke in vivo adalah sebuah signifikasi masalah dalam studi fitokimia alami, seperti SVN. Untuk menyampai EFE, pengamatan efektif aktivitas HDAC dilaporkan bahwa konsentrasi SMN yang digunakan dalam percobaan in vitro adalah 3-5 mU per m, dosis oral tunggal 10 mU mol pada tikus dan 68 kecambah brokoli pada manusia. SFN atau isothianet disimpan dalam kecambah brokoli sebagai senyawa induk prekursor glucosinolaat yang dihidrolisis menjadi isothianet oleh myrocyanase yang dilepaskan dalam tanaman ketika sayuran mentah dipotong atau dikunyah atau oleh enzim mycinase lain yang ada di usus kita. Selain itu, kesediaan hayati SFN sekitar 6 kali lebih banyak dari glucosinolat yang menunjukkan konversi minimal. Lanjut, ada ekstra makanan brokoli secara umum menunjukkan bahwa sifat antitumor yang baik. Pengobatan dengan ekstra brokoli telah menghambat pertumbuhan tumor kentang dalam persen yang tinggi. Selain itu, kecambah brokoli dari kertas saring dan dari media 3H menghambat lebih 90% tumor. Dalam penelitian ini, kecambah yang dibudidayakan pada media H tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tumor. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan tanaman sangat mempengaruhi aktivitas antitumornya. Jadi ekstra kecambah pada brokoli dalam media H ini menunjukkan sifat antitumor secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan ekstra dari dua jenis media lainnya. Ini dapat dikaitkan dengan kombinasi spesifik dan konsentrasi fitohormon yang digunakan di media kultur yang akhirnya menghasilkan penurunan produksi metabolisme sekunder. Selanjutnya, terdapat studi yang menunjukkan peran sulforafan sebagai zat anti kanker. Nah, terdapat bukti epidemiologi yang menunjukkan bahwa konsumsi sayuran cruciferous seperti kembang kol dan brokoli itu dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara dan juga kanker prostat. Sulforafan telah terbukti mengubah mekanisme epigenetik pada in vivo dan in vitro dengan dampak yang sesuai pada perkembangan dari kanker prostat dan juga kanker payudara. Selain itu, terdapat sebuah penelitian yang dilakukan secara prospektif eksperimental dengan tujuan untuk melihat efek dari pemberian brokoli dalam meningkatkan ekspresi reseptor NK2D dalam rangka memperbaiki aktivasi dari sel natural killer untuk mencegah kanker. Nah, didapatkan itu berupa jika pemberian brokoli dengan konsentrasi 50 mikrogram per mili dan 25 mikrogram per mili itu ternyata meningkatkan ekspresi gen NK2D sel-sel natural killer jika dibandingkan dengan kontrol. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa
Pemberian dari brokoli itu meningkatkan aktivasi dari sel-sel kanker dalam mencegah dan melawan sel-sel kanker. Ekspresi ligan dari NK2D oleh sel target itu mampu memicu sekresi sitotoksik sel natural killer dan ion interferon oleh sel natural killer serta pelepasan nitrogen oksida dan transkripsi faktor nekrosis tumor oleh makrofag. Kandungan sulforafan yang terdapat dalam tanaman brokoli diketahui dapat meningkatkan aktivasi sel natural killer dan juga aktivasi dari sitotoksik sel yang bergantung pada antibodi. Selanjutnya, bagian kelima yaitu ringkasan keseluruhan dari data ilmiah yang terkait. Klaim berdasarkan esensialitas nutrisi dari sulforafan. Sulforafan ini mempunyai berbagai potensi sebagai bakterisida, bakteriostatik, antiviral, dan anti kanker, serta antioksidan. Penelitian yang dilakukan oleh Ellie dan kawan-kawan menyatakan brokoli dapat menghambat sel stem kanker payudara. Mekanisme brokoli menghambat kanker adalah dengan beberapa jalur, antara lain dengan termodulasi jalur NF-kB, WNT, beta-katenin, atau epithelial mesenchymal transition atau EMT pada sistem imun yang teraktivasi pada kanker. Sulforafan pertama kali disintesis oleh von Schmidt dan Pickerer pada tahun 1948 melalui rututalimide. Tetapi setelah Zhang dan rekan kerjanya melaporkan bioaktivitasnya pada tahun 1992, median dosis efektif sulforafan dalam literatur yang diterbitkan dengan pemberian oral adalah 175 mikromol per kilogram berat badan dan pemberian intraperitoneal adalah 113 mikromol per kilogram. Sumber pada sayuran cruciferous seperti brokoli, kubis, dan pakcoy. Sayuran mentah juga memiliki kadar sulforafan yang tinggi. Kemudian klaim yang tidak berdasarkan esensialitas nutrisi. Pada pengamatan awal secara in vitro pada model hewan telah didefinisikan beberapa pengurangan tingkat kolonisasi Helicobacter pylori dan peradangan lambung pada beberapa individu yang terinfeksi. Jadi, sulforafan ini mencegah resistensi antibiotik Helicobacter pylori dan induksi benzoapierin yang menyebabkan tumor pada perut. Laboratorium alam di Kidung bertugas mempelajari lebih lanjut efek dari brokoli spots pada detoksifikasi polutan udara organik yang mudah menguap, sehingga di lingkungan lain pernah meneliti efek knalpot diesel atau partikulat dan polutan udara lainnya. Sulforafan salah satunya bersumber pada brokoli. Jadi brokoli ini juga menjadi objek sebagai microgreens, yaitu merupakan produk inovasi budidaya pertanian perkotaan. Microgreens ini dapat dibudidayakan di lahan sempit secara vertikultur dan tidak membutuhkan radiasi matahari yang terlalu banyak. Karakterisasi hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dengan efek yang diklaim. Kelompok studi yang menjadi target populasi dalam penelitian itu bervariasi berdasar pada jenis kanker yang diteliti. Kebanyakan kelompok target adalah usia dewasa atau lansia, baik berjenis kelamin pria maupun wanita. Dalam suatu studi yang meneliti pengaruh sulforafan dengan kanker prostat, kelompok studi merupakan pria usia 18 tahun hingga dewasa tua, dengan diberikan intervensi yaitu 200 mikromol sulforafan secara oral. Dan target intervensi ini tidak berbeda jauh dengan penelitian pada kanker prostat lainnya yang dilihat pada clinicaltrials.gov, di mana pada penelitian kanker prostat, kelompok studinya merupakan pria usia 18-80 tahun dengan diberikan 300 gram sup brokoli tiap minggunya. Lalu pada penelitian kanker payudara, target populasinya adalah wanita usia 18 tahun atau lebih dengan perlakuan diberikan brokoli sprout ekstrak sebesar 100 mikromol yang dilarutkan dalam jus mangga. Kemudian pada kanker kolon, target populasinya berusia 50-75 tahun dengan semua jenis kelamin. Nah, berdasarkan literatur yang kami dapatkan, median dosis efektif sulforafan melalui pemberian oral adalah sebesar 175 mikromol per kilogram berat badan, sedangkan melalui intraperitoneal adalah sebesar 113 mikromol per kilogram berat badan. Nah, beberapa studi telah membandingkan aktivitas sulforafan pada persinyalan NRF2 dan pencegahan penyakit.
untuk efikasi persinyalan NRF2 ini batas bawah dosis setidaknya 3-10 mikromol per kilogram. Dosis pemberian oral sulforafan secara langsung berkisar antara 9,9 hingga 847 mikromol per orang per hari, mediannya adalah 100 mikromol, dan untuk glukorafanin itu 25 hingga 800 mikromol per orang per hari. Untuk mencapai penghambatan yang efektif dari aktivitas HDAC, konsentrasi sulforafan yang digunakan dalam percobaan in vitro itu 3-15 mikromol. Dosis oral tunggal 10 mikromol pada tikus dan 68 gram kecambah brokoli pada manusia. Produksi sulforafan itu dapat berkurang karena inaktivasi enzim myrosinase serta protein epitiospesifer yang membantu dalam konversi produk hidrolisis menjadi nitril dengan mengorbankan isotianat. Nah, protein ini bergantung pada suhu dan diketahui hancur saat brokoli dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bukti pendukung, yaitu yang pertama bioavailabilitasnya. Nah, glukosinolat itu merupakan senyawa aktif dalam brokoli yang bukan merupakan bentuk antikarsinogen aktif, sehingga perlu diubah menjadi isotianat yang efektif dalam menghambat karsinogenesis oleh enzim myrosinase yang ada pada tanaman cruciferous seperti brokoli. Nah, contohnya adalah glukosinolat glukorafanin dalam kecambah brokoli yang diubah menjadi isotianat sulforafan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi bioavailabilitas sulforafan, seperti properti farmakokinetik, variasi genetik, dan persiapan makanan. Pemanasan ringan secara simultan dapat menurunkan aktivitas EPS atau protein epitiospesifer, sehingga terjadi peningkatan tingkat sulforafan yang relatif terhadap nitril sulforafan. Proses pemasakan glukosinolat pada sayuran cruciferous seperti brokoli diketahui dapat menginaktivasi myrosinase dan menurunkan bioavailabilitas isotianat seperti sulforafan. Pemanasan menggunakan microwave dengan daya tinggi, yaitu lebih dari 750 watt, dan mengukus pada suhu tinggi, itu dapat mengurangi jumlah tingkat sulforafan dengan menonaktifkan enzim myrosinase. Akumulasi glukosinolat, glukorafanin pada brokoli menjadi prekursor penting dari bioaktif isotianat sulforafan. Nah, sekitar 60-80% glukorafanin ini nantinya akan diubah menjadi sulforafan. Dalam usus halus manusia, sulforafan itu dapat diserap secara efisien. Sulforafan itu cepat diserap dan mencapai konsentrasi puncak setelah 1-3 jam dengan level kembali ke awal dalam 72 jam dan bioavailabilitasnya disebut sebesar 74%. Bioavailabilitas sulforafan itu diketahui lebih tinggi pada bentuk pangan utuh dibanding dalam bentuk suplemen. Bentuk pangan utuh seperti brokoli utuh itu mengandung myrosinase yang menghasilkan konsentrasi plasma puncak sulforafan dan erusin atau erusin ini adalah salah satu bentuk glukosinolat sekitar 7-12 kali lebih tinggi. Dan selain itu konsentrasi plasma puncak dan urinnya juga terjadi lebih cepat. Nah, studi yang mempelajari absorpsi dan ekskresi bubuk brokoli dan kecambah brokoli menunjukkan jika hanya 19% sulforafan yang pulih setelah konsumsi bubuk brokoli, sedangkan 74% sulforafan yang pulih setelah konsumsi kecambah brokoli. Hal ini menunjukkan bahwa bioavailabilitas sulforafan itu lebih tinggi pada bentuk pangan yang utuh. Kemudian bioavailabilitas ekstrak kaya sulforafan atau glukorafanin ketika sumber aktif enzim myrosinase atau enzim yang mengubah glukorafanin menjadi sulforafan baik di tanaman, in vitro dan in vivo. Jika ditambahkan dalam bentuk kecambah brokoli atau biji, itu sekitar 40% dari dosis pulih setelah pemberian, baik dalam bentuk jus, tutup gel standar, atau tutup gel tahan asam. Selanjutnya mekanisme aksi. Studi mengenai mekanisme yang mendasari aktivitas anti kanker sulforafan menunjukkan bahwa efek regulasi pada siklus sel tumor, apoptosis, dan angiogenesis dimediasi oleh modulasi jalur persinyalan terkait dan gen. Nah, analisis siklus sel menunjukkan bahwa sulforafan menyebabkan fase G2/M terhenti yang menyebabkan
penghambatan proliferasi pertumbuhan tumor. Sulforafan juga meningkatkan ekspresi protein pro-apoptotik BAX dan menurunkan ekspresi protein antipoptotik BCLX untuk menginduksi sel kanker. Nah, telah diketahui jika paparan jangka panjang terhadap stres oksidatif merupakan faktor yang meningkatkan kerusakan DNA, mutasi, dan peradangan. Nah, NRF2 itu merupakan faktor transkripsi kritis dalam respon stres antioksidan. Sulforafan dilaporkan dapat menjadi aktivator kuat dari NRF2. Kemudian, mekanisme sulforafan sebagai anti kanker juga dapat melalui modifikasi epigenetik dengan proliferasi dan asetilasi histon, metilasi DNA, dan regulasi dari RNA non-coding. Nah, yang pertama adalah proliferasi dan asetilasi histon. Pengobatan berbagai jenis kanker seperti prostat, usus besar, dan kanker paru dengan pertumbuhan sel yang dilemahkan, sulforafan melalui penghambatan HDAC disertai dengan peningkatan asetilasi histon global atau lokal. Nah, sulforafan dapat mengurangi tumor prostat, payudara, dan paru-paru dengan meningkatkan asetilasi histon dan mengurangi aktivitas HDAC ini. Kemudian, konsumsi kecambah brokoli yang kaya sulforafan dapat menginduksi asetilasi histon H3 dan H4 yang dikaitkan dengan penghambatan aktivitas HDAC dalam sirkulasi sel mononuklear darah perifer. Sulforafan juga dapat mengurangi fosforilasi histon H1 dengan meningkatkan protein fosfatase secara kolektif. Sulforafan dapat memberikan efek anti kanker melalui penghambatan HDAC dan peningkatan fosfatase. Lalu yang kedua adalah metilasi DNA. Sulforafan merupakan modulator potensial metilasi DNA dalam perkembangan kanker. Sulforafan mengakibatkan tingkat ekspresi DNMT, terutama DNMT 1, 3A, dan 3B, menurun pada sel kanker payudara, prostat, dan serviks. Efek penghambatan sulforafan pada DNMT dapat memulihkan ekspresi dan aktivasi gen yang dibungkam atau ditekan dalam sel kanker melalui demetilasi promotor. Sulforafan juga berfungsi sebagai agen kemopreventif kanker dengan memodulasi ekspresi gen terkait tumor melalui modifikasi metilasi DNA. Lalu yang ketiga adalah RNA non-coding. Beberapa miRNA seperti MIR200C, MIR6165P, dan mikroRNA 21 telah terbukti menjadi target sulforafan pada berbagai kanker pada manusia. Nah, pengobatan sulforafan sebesar 20 mikromol itu dapat merusak kemandekan kanker dengan menginduksi miRNA MIR200C penekan tumor yang kemudian menghambat migrasi, invasi, dan klonogenisitas oral squamous cell karsinoma kanker stem cell pada model tikus. Nah, sulforafan juga dapat meningkatkan apoptosis sel glioblastoma yang diinduksi temozolomid dan mengurangi viabilitas dan menginduksi apoptosis sel kanker usus besar melalui regulasi yang menurunkan MIR21. Selanjutnya adalah ringkasan bukti pendukung. Sulforafan ini diketahui memiliki efek menguntungkan terhadap kanker. Studi pada tikus menunjukkan pemberian dosis 150 mikromol sulforafan mempunyai efek protektif terhadap kanker payudara. Bukti epidemiologi menunjukkan bahwa mengonsumsi sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara dan prostat. Bioavailabilitas sulforafan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah properti farmakokinetik, variasi genetik, dan persiapan makanan. Proses pemasakan sayuran cruciferous seperti brokoli itu diketahui dapat menginaktivasi mirosinase sehingga bisa menurunkan bioavailabilitas dari sulforafan. Bioavailabilitas sulforafan itu lebih tinggi pada bentuk pangan utuh dibanding dalam bentuk suplemen. Sulforafan sendiri cepat diserap dan mencapai konsentrasi puncak setelah 1-3 jam dan bioavailabilitasnya disebutkan sebesar 74%. Sulforafan menyebabkan fase G2/M terhenti yang menyebabkan penghambatan proliferasi atau pertumbuhan tumor. Mekanisme sulforafan sebagai anti kanker juga dapat melalui modifikasi epigenetik dengan proliferasi dan asetilasi histon, metilasi DNA, dan regulasi dari RNA non-coding.
Sulforafan dapat memberikan efek anti kanker melalui penghambatan HDAC dan peningkatan fosfatase. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai ringkasan keseluruhan dari data ilmiah terkait. Yang pertama adalah klaim berdasarkan esensialitas nutrisi. Sulforafan mempunyai berbagai potensi sebagai bakteriosida, bakteriostatik, antiviral, anti kanker, dan antioksidan. Penelitian yang dilakukan oleh Lee DKK menyatakan bahwa brokoli dapat menghambat sel stem kanker payudara. Mekanisme brokoli menghambat kanker adalah dengan beberapa jalur, antara lain dengan memodulasi jalur NF-kB, WNT, beta-catenin, atau epithelial mesenchymal transition atau EMT pada sistem imun yang teraktivasi pada kanker. Sulforafan pertama kali disintesis oleh von Smith dan P. Carrer pada tahun 1948 melalui rute betalamide setelah Zhang dan rekan kerjanya melaporkan bioaktivitasnya pada tahun 1992. Median dosis efektif sulforafan dalam literatur yang diterbitkan dengan pemberian oral adalah 175 mikromol per kilogram berat badan dan pemberian intraperitoneal adalah 113 mikromol per kilogram. Sumber pada sayuran cruciferous seperti brokoli, kubis, dan pok choy. Sayuran mentah memiliki kadar sulforafan tertinggi. Kemudian ada klaim yang tidak berdasarkan esensialitas nutrisi. Nah, pengamatan awal secara in vitro dan pada model hewan itu telah didefinisikan ke beberapa pemberantasan atau pengurangan tingkat kolonisasi bakteri Helicobacter pylori dan peradangan lambung pada beberapa individu yang terinfeksi. Nah, di sini itu mencegah resistensi antibiotik dan induksi benzoapiren yang menyebabkan tumor pada perut. Kemudian, laboratorium alam di Qidong itu bertugas untuk mempelajari lebih lanjut efek dari kecambah brokoli pada detoksifikasi polutan udara organik yang mudah menguap. Nah, orang lain, tentunya di lingkungan lain, pernah meneliti efek knalpot diesel atau partikulat dan polutan udara lainnya. Nah, kemudian ada sulforafan. Nah, sulforafan ini adalah salah satu zat yang ada pada brokoli atau bersumber pada brokoli. Nah, brokoli ini dapat menjadi salah satu proyek pertanian microgreens. Nah, microgreens ini merupakan suatu produk inovasi budidaya pertanian pada perkotaan. Microgreens juga dapat dibudidayakan di lahan sempit secara vertikultur atau bertingkat dan tidak membutuhkan radiasi matahari yang terlalu banyak. Selanjutnya adalah hubungan sebab akibat antara efek yang diklaim. Pemberian brokoli dengan konsentrasi 50 mikrogram per mililiter dan 25 mikrogram per mililiter ternyata dapat meningkatkan ekspresi gen NKG2D sel-sel NK jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemberian brokoli dapat meningkatkan aktivitas sel-sel NK dalam mencegah dan melawan sel-sel kanker. Studi lain juga melaporkan bahwa 8 wanita sehat yang menerima dosis tunggal pemberian tunas brokoli sebanyak 200 mikromol sulfofaran yang diberikan 1 jam sebelum operasi memiliki kadar plasma ditiokarbamat 0,92 plus minus 0,72 mikromolar dengan rata-rata jaringan payudara yang diperkaya epitel atau stroma konsentrasi ditiokarbamat sebanyak 1,45 plus minus 1,12 pmol per miligram pada jaringan payudara sebelah kanan dan 2 plus minus 1,95 pmol per miligram pada jaringan payudara sebelah kiri. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengurangan mamoplasti. Selain itu, pada penelitian sebelumnya juga disebutkan bahwa kombinasi sulfofaran sebanyak 50 mg per kilogram berat badan yang diberikan setiap hari dikombinasikan dengan docetaxel sebanyak 10 mg per kilogram berat badan yang diberikan 7 hari sekali dapat memicu penurunan volume tumor primer dengan pengurangan sebesar 92,5% dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan tingkat sulfofaran yang diberikan dosis oral berkisar di atas 100 mikromol dapat menimbulkan rasa terbakar pada bagian belakang tenggorokan. Hal ini dirasakan oleh sebagian besar konsumen. Selanjutnya mengenai karakteristik makanan atau penyusunnya.
Sulforafan merupakan penyusun yang diambil oleh panelis dengan klaim anti kanker dan bermanfaat dalam mengatasi autisme. Sulforafan merupakan suatu senyawa dengan rumus kimia isotiosianato 4-metilsulfinilbutan. Brokoli merupakan salah satu sayuran dengan kandungan sulforafan yang tinggi, yaitu sekitar 22 mg per 100 gram berat bersih. Sulforafan sendiri baru dapat aktif ketika sayuran melalui pengolahan yang minimal. Brokoli memiliki sulforafan dalam bentuk yang belum aktif, yaitu glukorafanin. Glukorafanin sendiri dapat berubah menjadi sulforafan dengan bantuan enzim myosinase yang dilepaskan ketika sayuran dipotong ataupun dicincang. Struktur sulforafon. Pertumbuhan kanker pada manusia itu dapat dihambat dengan pemberian sulforafon sebanyak 4,4 mg per kilogram per hari. Akan tetapi, dosis pasti dari sulforafon sebagai chemoprevention dan terapi kanker untuk setiap jenis kanker itu belum dapat diketahui secara pasti. Nah, pemberian 50 mikromol sulforafon per 45,3 kg dapat meningkatkan iritabilitas, interaksi sosial, dan menjadi hiperaktif. Sama halnya dengan klaim sulforafon sebagai anti kanker, hingga saat ini dosis optimal agar sulforafon dapat mengatasi autisme belum dapat diketahui secara pasti. Selanjutnya, mengenai relevansi efek yang diklaim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama adalah sulforafan dapat mengurangi gejala autisme. Efek yang diklaim adalah sulforafan dapat mengurangi gejala autisme. Hal ini didapatkan karena brokoli mengandung senyawa sulforafan atau SFN. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah yang signifikan pada peserta yang menerima SFN, yaitu berupa peningkatan interaksi sosial. Sulforafan sebagai agen anti kanker. Efek yang diklaim adalah agen anti kanker dan agen kemoprotektif. Sulforafan terkandung pada brokoli yang dapat meningkatkan aktivitas sel-sel NK dalam mencegah dan melawan sel-sel kanker. Dibandingkan dengan kemoterapi, sulforafan telah terbukti mencegah stres dan genotoksisitas sehingga lebih menguntungkan sebagai anti kanker. Panelis menilai bahwa klaim ini merupakan efek fisiologi yang sangat menguntungkan. Berikutnya ialah mengenai pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Pembuktian ilmiah yang pertama yaitu terkait dengan efek dari klaim mengurangi gejala autisme. Jenis metode yang digunakan yaitu berupa randomized, double-blind, placebo-controlled trial, dan one-label. Hasil yang didapatkan yaitu adanya perubahan positif yang signifikan terhadap gejala ASD, yaitu mengurangi gejala ASD tersebut. Penelitian telah memberikan intervensi berupa brokoli yang sudah diekstraksi dan dipreskripsikan dalam bentuk suplementasi kecambah brokoli dan biji brokoli. Selanjutnya adalah pembuktian ilmiah mengenai efek yang diklaim yang kedua, yaitu bahwa sulforafan sebagai anti kanker. Mekanisme sulforafan sebagai anti kanker ini dapat dijelaskan melalui modulasi jalur persinyalan dan gen yang terlibat dalam induksi apoptosis, penghambatan siklus sel, dan penghambatan angiogenesis. Nah, berdasarkan penelitian dengan metode in vivo dengan pemberian obat anti kanker dengan kombinasi sulforafan, didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan angka kejadian kanker prostat dan kanker payudara. Selain itu, terjadi sinergisitas antara sulforafan dengan obat anti kanker lain yang dikonsumsi. Kemudian, panelis menyimpulkan bahwa dengan mengonsumsi sulforafan ini dapat mencegah terjadinya kanker, diantaranya kanker prostat dan kanker payudara. Selain itu, terjadi sinergisitas antara sulforafan dengan obat anti kanker lain yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah komen panelis terhadap klaim yang diusulkan. Berikutnya, sulforafan sebagai agen anti kanker. Panel menganggap bahwa berikut ini mencerminkan bukti ilmiah konsumsi brokoli yang mengandung sulforafan sebagai salah satu sumber agen anti kanker.
Hal ini dikarenakan sudah cukup banyak bukti penelitian terkait hubungan SFN yang dapat menghambat perkembangan kanker dan disertai dengan mekanismenya. Selanjutnya adalah kondisi dan kemungkinan pembatasan. Terdapat banyak penelitian yang membuktikan bahwa sulfopran ini dapat mengobati kanker. Lalu studi sebelumnya itu mengatakan bahwa sulfopran dapat mengurangi tingkat genotoksisitas dan dapat ditoleransi atau aman bagi manusia. Pemberian sulfopran dengan dosis 4,4 mg per kilogram per hari ini dapat menghambat pertumbuhan kanker pada manusia, dan dosis tunggal brokoli yang diberikan secara oral yaitu mengandung 200 mikromol sulfopran itu bisa ditoleransi dengan baik dan bisa memberikan kemanjuran kemoprotektif pada sel epitel payudara. Lalu pemberian sulfopran 2 kali sehari ini menghasilkan konsentrasi plasma yang lebih tinggi. Terdapat beberapa penelitian mengenai studi preklinis penggunaan sulforafen terhadap sel kanker manusia. Yang pertama, dengan jenis benign hyperplasia dan sel epitel prostat yang diberikan dosis 15 mikroM yang memengaruhi inhibisi aktivasi HDAC dan induksi P21 yang diteliti oleh Clark et al. Pada tahun 2019. Kemudian pada sel kanker payudara yang dibandingkan dengan non-tumorgenik MCF10A yang diberikan dosis 15 mikroM dan 20 mikromol per liter yang memengaruhi induksi viabilitas sel, apoptosis, reduksi CYP1A1 dan CYP19 yang diteliti oleh Lizarska pada tahun 2015. Kemudian garis sel kanker payudara yang diberikan dosis 1-20 mikromol sulforafen yang memengaruhi supresi DC MYC, diinhibisi PSCS, reduksi ALDH1, reduksi CD49F+, yang diteliti oleh Anton Siwick et al. Pada tahun 2006, dan garis sel kanker payudara yang diberikan dosis 1-5 mikromol sulforafen yang memengaruhi inhibisi proliferasi, induksi apoptosis, reduksi ALDH, ukuran dan jumlah reduksi mamosfer primer yang diteliti oleh Kinematsu pada tahun 2010. Jadi penelitian yang dilakukan ini belum mampu menunjukkan hubungan respon tubuh dengan dosis, sehingga dosis maksimal keefektifan sulforafan dalam perannya mengobati kanker ini belum dapat diketahui secara pasti. Nah, studi yang sudah dilakukan menyebutkan dosis tinggi sulforafan pada tikus dapat menyebabkan toksisitas, sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk analisis risiko manfaat dan efek terapeutik. Sulforafan dalam dosis tinggi dapat menghasilkan efek sedasi dan hipotermia pada dosis 150-300 mg per kilogram, kemudian gangguan koordinasi motorik pada 200-300 mg per kilogram, kemudian penurunan kekuatan otot rangka pada dosis 250-300 mg per kilogram, serta kematian pada dosis 200-300 mg per kilogram. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, sulforafen diidentifikasi sebagai agen anti kanker. Namun, untuk dosis maksimal keefektifannya itu belum diketahui secara pasti. Yang kedua, sulforafen diklaim dapat mengurangi gejala autisme yang dibuktikan dengan adanya peningkatan interaksi sosial, perilaku, maupun komunikasi verbal pada penderita autisme. Sekian pemaparan video dari kelompok 1 dan kelompok 2 kelas ganjil. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.